Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati dimanapun antum berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian kitab Syarhu Al-Adabil Asyarah karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Mudah-mudahan ilmu yang dapat kita pelajari dan kita kaji ini dapat segera kita amalkan, dan lebih bagus lagi apabila dapat kita ajarkan pada orang lain, sehingga benar-benar menjadi ilmu yang malakah, yang yatarassakh fi qulubina, yang menancap dan membekas di hati kita hingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala al-musannif wafaqahullah al-awwal idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan adab yang biasa kita temui apabila kita bertemu dengan orang, kita mengucapkan salam, dan apabila ada orang lain mengucapkan salam pada kita, maka kita menjawabnya. Qala syarih wafaqahullah, pensyarah atau Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, dzakara al-musannif wafaqahullah al-adab al-awwal min al-adab al-asrah wa huwa yata'allaqu bi adabis salam. Adab pertama ini menyangkut tentang adab salam. Wa fihi salasu masail, ada 3 masalah atau 3 pembahasan dalam hal ini. Al-mas'alatul ula fi qawlihi idza laqita musliman fasallim alaihi. Jikalau engkau menemui orang yang muslim, maka salamlah padanya. Famin adabil Islam badlus salam wa mahalluhu idza laqita musliman. Jadi disunahkan untuk mengucapkan salam ketika apa? Ketika bertemu dengan seorang muslim. Waluqiyyu huwa tawafisnaini mutaqabilaini aw aktsar. Fa idza wafa ahadun ahadan wa taqabala syuri'a ilqa'us salam. Maka ketika ada 2 orang muslim bertemu bertatap muka, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Waluqiyyu naw'ani, akan tetapi pertemuan itu ada 2 hal. Ahaduhuma luqiyun haqiqiyun wa huwa makana bila hijab. Yang pertama yaitu pertemuan yang nyata, seperti kita bertemu dengan sahabat di sekolah, di pasar, di sawah, di ladang, ketemu langsung. Wal akhar luqiyun hukmiyun. Yang kedua, pertemuan tapi tidak nyata, atau dihukumi secara pertemuan tapi itu tidak nyata. Wa huwa makana ma'al hijab kal waqi' fil ittisal hatifiyah wa asbahiyah, seperti kita menelepon, video call, kemudian chatting dan lain sebagainya, itu kita berkomunikasi tapi tanpa bertemu. Faluqiyul hukmi yu'ta ahkamul luqil haqiqi. Jadi walaupun yang kita menelpon itu tidak bertemu langsung, tapi di dalam Islam tetap hukumnya sebagaimana kita bertemu secara langsung. Disunahkan untuk memulainya dengan salam. Wa syartu badli salam kaunu man laqita musliman la kafiron. Fal kafir min ahli kitab wa ghairihim la yulqa alaihi salam linahi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Syarat untuk mengucapkan salam yaitu yang kita temui adalah seorang muslim. Mengapa? Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk mengucapkan salam terhadap orang kafir. Wal mas'alatu tsaniyatu fi qawlihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan kedua tentang bagaimana mengucapkan salam yang benar. Wa hiya tubayyin lafdzus salam al-ma'muru bihi idza ulqiya an taqul
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hiya sifatul kumla. Kalau kita bertemu dengan orang kemudian kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka inilah sigoh atau bentuk perkataan salam yang lengkap. Walaupun salam sendiri mempunyai derajat tingkatan-tingkatan perkataannya atau bentuk uslubnya. Fa inna lahu salasa maratib, mempunyai 3 tingkatan. Al martabatul ula qauluhu assalamualaikum. Tingkatan pertama assalamualaikum. Wal martabatus tsaniyah qauluhu assalamualaikum warahmatullah. Tingkatan kedua assalamualaikum warahmatullah. Wal martabatus tsalisah qauluhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tingkatan yang ketiga ini yang paling sempurna, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaiha intahas salam fi asahi qauli ahli ilmi wa huwal ma'ruf wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ahadits waridah fi ziyadati 'alaiha la yasihu minha syai'un. Jadi walaupun di dalam riwayat hadis asar itu banyak sekali riwayat-riwayat pengucapan salam, tapi yang paling sahih yaitu 3 hal ini. Entah itu assalamualaikum saja, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'alal martabati salisati iktasara al-musannif targhiban fi taharril kamal fa innaha akmaluhunna fal mulkis salam biha yanalu salasina hasanah sabata bidzalikal hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa musannif di sini menulis di dalam tadi qaul salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena menurut musannif inilah sigoh atau uslub perkataan salam yang paling lengkap, yang di dalam hadis dikatakan barang siapa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka baginya 30 kebaikan. Wa ilqaus salam sunnatun ijma'an naqalahu Ibnu Abdul Bar wa ghairuh fayustahabbu liman laqiya musliman an yulqi alaihi salam. Hukumnya memberikan salam, mengucap salam pertama kali adalah sunnah, ijma' para ulama. Wal mas'alatu salisah fi qawli wa in sallama 'alaika faqul wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama tadi tentang siapa saja yang berhak kita salami, sunnah salam. Yang kedua, uslub atau macam-macam perkataan salam. Yang ketiga, bagaimana cara menjawab salam. Wa hiya tubayyinu sifat ada raddis salam al-mulku 'alaika bi an taqul wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tentunya ketika kita menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ini banyak yang keliru atau bukan keliru, mungkin agak sedikit kurang pas ketika mengucapkan waalaikumsalam. Padahal yang lengkap yaitu waalaikumsalam. Karena di situ ada alif lam samsiyah sebelum sin. Wala iktasara ala awwal hijaz wa kadza law iktasara ala dzikri rahmah ma'ah wa atammuhu huwa ma dzukir. Tapi kemudian ketika kita mengucapkan salam dengan tingkatan yang pertama pun sah. Assalamualaikum sah. Waalaikumsalam. Atau orang mengucapkan assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Sah. Asalkan termasuk 3 hal tadi maka hukumnya tetap sunnah. Faradus salam lahu maratib salasun kamarati bi ilqa'is salam wal kumla minhunna an ya'tiya bihi taman fayaqulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tingkatan dalam mengucapkan salam, maka tingkatan dalam menjawab salam pun juga ada 3. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, ini yang terakhir waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waradus salam ala man ulki alaihi wajibun ijma'an. Nah, qala Ibnu Bar wa ghairu. Kalaulah tadi memberi salam itu hukumnya sunnah, maka menjawab salam hukumnya wajib. Wa mahal wujubihi man ulqiya alaihi duna ghairihi. Fa in kana al-mulku alaihi wahidan sara raddu alaihi fardhu ain, wa in kana al-mulku alaihim jamaah sara raddu fardhu kifayah alaihim fa idza radda ahaduhum al-jaza'an baqiyatihim. Nah, ini penjelasan secara rinci tentang hukum menjawab salam. Hukum menjawab salam itu wajib apabila yang dimaksudkan itu satu orang. Misal, saya bertemu fulan, saya berkata assalamualaikum, maka otomatis dia harus menjawab waalaikumsalam. Tapi jika kemudian kita memberikan salam kepada satu jamaah, misalnya satu jamaah yang ada di masjid, kita mengucapkan assalamualaikum,
maka di situ hukumnya menjadi fardu kifayah. Atau bisa dibilang kalau ada satu orang atau dua atau tiga dari satu jamaah yang di masjid itu menjawab salam itu, maka sudah cukup mewakili yang lain. Wa qauluna wa mahallu wujubihi man ulqi alaihi duna ghairi yu'lama bihi anna man sami'a salaman lam yulqa alaihi lam yakun alaihi wajiban. Maka ketika kita tahu bahwasanya salam itu wajib dijawab pada orang yang diberikan salam, maka bagi siapa saja yang mendengarkan salam tapi sebenarnya itu salam bukan untuk dia, hukumnya menjadi tidak wajib. Falau qudira an ahadan yajlisu fi janibil masjid wa dakhala rajulun faqasada akhar fi janibin akhar minhu falam aqbala ala man yuriduhu qala lahu assalamu alaikum wa kana maqsuduhu minas salami ilqa'u ala hadzal ladzi aqbala alaihi duna dzalikal akhar fi tilkal jihah fayakunu raddu wajiban ala man urida bi ilqa'i salam alaihi duna man sami'ahu. Nah, ini masih tetap dalam pembahasan ketika misalnya kita masuk ke dalam suatu majelis, masuk ke dalam masjid. Di masjid itu ada yang duduk di sebelah kanan, ada yang duduk di sebelah kiri, ada yang duduk di depan. Kita mengucapkan, kemudian kita kenal dengan yang duduk di sebelah kanan, sedangkan yang di kiri dan depan kita tidak kenal. Nah, kemudian kita berniat mengucapkan salam pada yang kita kenali dulu. Assalamualaikum. Yang mendengar ini satu masjid, tapi yang dimaksudkan adalah satu orang. Maka yang satu ini wajib menjawab, yang lain walaupun mendengar tapi tidak dalam maksud pemberi salam, maka dia tidak wajib menjawabnya. Faman sami'a as-salam wa lam yakun muradan bi ilqaihi alaihi la yakunu raddu salam alaihi wajib. Barang siapa mendengarkan salam atau mendengar orang mengucapkan salam, namun dia tahu bahwasanya salam itu bukan untuk dirinya, maka dia tidak wajib untuk menjawabnya. Kalau menjawab tetap mendapatkan pahala sunnah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada yang kedua. Adab yang kedua, qala al-musannif wafaqahullah asani idza aradta dukhul ala ahadin fasta'din waqifan an yaminil bab aw yasari fa in adzina laka dakhalta wa in qila laka rji' farji'. Nah, yang kedua ini tentang adab meminta izin atau bertamu. Qala syarih wafaqahullah Zakar musannif wafaqahullah al-adab asani min al-adabil asharah wa huwa yata'allaqu bi adabil istidzan. Jadi yang pertama tadi tentang salam, yang kedua ini tentang meminta izin untuk bertamu. Wa fi arba'u masail, di dalamnya ada 4 pembahasan. Fal mas'alatul ula fi qoulihi idza aradta dukhul ala ahadin fasta'din. Jika engkau ingin memasuki rumah seseorang maka minta izinlah. Al-mubayyin mahal al-istidzan wa huwa inda iradati dukhul faman arada an yadkhula qaddama istidzanahu wa lam yu'akhiruhu hatta yadkhula fa mahallul adabi qabla dukhuli la ba'dah. Nah, sebenarnya di mana kita disunahkan untuk izin atau adab izin yang baik? Adab izin yang baik yaitu sebelum kita memasuki atau mendatangi sebuah rumah ataupun mungkin sebuah kantor, ruangan dan lain sebagainya yang sifatnya tertutup. Izin yang benar yaitu sebelum masuk ke tempat tersebut. Bukan kita masuk baru kita izin. Atau masuk dalam keadaan saya izin dia masuk, tapi udah masuk. Tidak seperti itu. Jadi di luar izin dahulu, baru kalau dipersilahkan kita masuk. Wal istidzanu huwa talabul idni. Istidzan artinya yaitu meminta izin. Wa dukhulu ala syai' wa huwa al-wuluju ilaihi wal kaunu ma'ah. Dan masuk ke dalam suatu tempat itu maksudnya kita dengan seluruh badan kita memasuki sebuah ruangan. Wal amru bil istidzan yakunu fi ma huwa mahjubun adatan kadarin wa maktabin wa nahwihima la ma huwa maftuh adatan kadukan suq au maktabin yutraku adatan fala yughlaqu bab. Dalam hal izin ini diwajibkan dalam ketika kita ingin memasuki tempat-tempat yang tertutup seperti rumah, kemudian kantor, kemudian kamar pribadi, bukan tempat-tempat yang bersifat umum seperti masjid, pasar, toko-toko baju, supermarket. Itu tidak diharuskan izin.
karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat yang terbuka. Fa idza kana al-muradul istidzan alaihi mahjuban fil 'adatil jariyah ka abwabil duwar aw abwabil makatib allati la yu'taddu fatuha ta'ala qal istidzan bihadhil hal fa in kana al-hijabu marfu'an 'adatan ka babi dukani suqin aw babi maktabin yutraku 'adatan falam yajri urfu bi ghalqihi fa inal istidzan yartafi'u hukmuhu huna. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kalau tempatnya itu tertutup memang biasanya harus izin, maka kita harus izin. Tapi kalau tempat itu terbuka, pasar, supermarket, mall, maka kita tidak perlu izin. Wasaniyatu fi qouli waqifan an yaminil bab aw yasarihi. Yaitu adab selanjutnya, kita mau masuk kita izin, kemudian berdiri di sebelah kanan atau kiri dari pintu. Fa idza arada dakhil al-istidzan waqafa an yaminil bab aw yasarihi wa lam yaqif muwajihatan li anna maqsud al-istidzan hifdzul awrat li'adamil ittila'i 'alaiha. Kenapa kita harus berdiri di samping kanan atau kiri bukan di tengah? Karena maksud dari izin tersebut adalah agar kita tidak melihat aurat yang ada di rumah tersebut. Kalau kita berdiri di samping kanan, otomatis ketika yang punya rumah itu membuka pintu, kita tidak akan melihat apa-apa. Tapi kalau kita berdiri di tengah, ketika pintu terbuka, kita akan melihat apa yang ada di dalam rumah itu. Dan mungkin itu tidak ingin ditampakkan oleh pemilik rumah. Wa tahaqquhu yakunu bimuba'adatil bab li alla tabdu auratun la yahillu litila 'alaiha fayata'addal musta'dzan 'alaihi. Maka bagaimana agar tercipta, agar tidak terbuka aurat si tuan rumah? Yaitu kita berdiri di samping kanan atau kiri, ya kan? Hingga kita tidak akan melihat atau tuan rumah tidak akan menampakkan aurat dari rumahnya, sehingga kalau sampai itu tertampakkan bisa membuat sakit hati pemilik rumah. Wal wukuf ala ihda janabatail bab yahfadul abda minal wuqu'i fi mutala'atil aurat al mahdhuru alaihi. Berdiri di samping kanan kiri ini dapat menjaga si orang yang akan bertamu sehingga tidak melihat aurat di dalam rumah tersebut. Wal mas'alatu salisah, pembahasan yang ketiga, fi qauli fa in adina laka dakhal li'anna al-idna lafdun istabahu bihi dukhul fa idza qila lahu dukhul aw tafaddal wa ma fi ma'nahuma dakhal. Nah, yang pertama tadi dalam masalah izin ini adalah kenapa kita harus izin. Yang kedua yaitu di mana tempat kita harus izin. Yang ketiga ini apa isyarat bahwasanya kita diizinkan. Maka isyaratnya yaitu kata-kata masuklah. Sehingga kalau ada orang berkata masuk, sudah masuk, atau silahkan, atau mari. Nah, ini semua termasuk dalam sighoh atau perkataan-perkataan yang menandakan bahwasanya kita sudah diizinkan. Fala yanhasiru husul idni biqauli udhul bal yulhaqu bihi ma kana fi ma'nahu urfan kal jari fi qaulin nas tafaddal aw ta'al aw nahwihima min al alfadil urfiyah adalah ala dzalika. Jadi kita bahas sebelumnya bentuk bahwasanya kita diizinkan tidak hanya kata masuk tapi silahkan, mari, monggo, seperti itu. Wal mas'alatur rabi'ah fi qauli wa in qila la karji farji ai idza lam yu'dan laka famunita wa qila la karji farji. Nah, ini yang keempat. Nah, kalau tadi kita sudah tahu kenapa kita harus izin, di mana kita harus izin, dengan perkataan apa kita tahu bahwasanya kita itu diizinkan. Yang keempat, apabila kita ditolak, disuruh pulang, maka kita harus pulang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qila lakum irji'u farji'u. Waruju idza lam yu'dan li ahadin lahu halani. Kemudian ketika kita harus pulang karena kita tidak diizinkan itu mempunyai dua keadaan. Ihdahuma ruju'un ma'ati bi nafsin fala yajidul mardudu fi nafsihi alaman. Yang pertama yaitu ketika dia pulang dalam keadaan ya okelah memang tidak boleh, maka dia akan ridho, dia ikhlas sehingga dia tidak akan merasakan sakit hati. Wal ukhra, dan yang kedua, ruju'un min khubsi nafsi fayajidul mardudu fi nafsi alaman. Yang kedua ini dia pulang dalam keadaan dongkol, marah. Kenapa saya nggak diizinkan? Saya jauh-jauh bertamu, suruh pulang.
Fal awwalu muwafiqun li syar'i tasliman wal akharu munazim li syar'i. Maka yang pertama tadi, kalau disuruh pulang ya udah ridho ikhlas pulang, itu sesuai dengan syariat. Sedangkan yang kedua, karena dia tidak terima, ini tidak sesuai dengan syariat. Ihwati rahimani wa rahimakumullah. Fa innal amra birruju'i huwa amrullah subhanahu wa ta'ala wa haqiqatu imtisali amrihi huwa at-taslimu lahu. Sesungguhnya kalau kita disuruh pulang kemudian kita harus pulang, itu adalah perintahnya Allah. Nah, kalau sudah perintahnya Allah ya kita harus mentaati. Bi alla yabqa fi nafsi munazi'atun li hukmi wa qad amarna subhanahu wa ta'ala in rudidna an narji' fa inna lin-nasi a'dzaran. Karena sesungguhnya orang itu kadang-kadang punya uzur, mungkin sedang istirahat, mungkin sedang tidak enak badan, mungkin sedang ada kerepotan. Maka wajar kalau kemudian tidak selamanya kita bertamu kemudian diterima. Faida intawatin nafsu ala malamatin musta'dan alaih wa jara lisanu bil waqi'ati fi kanat tilkal hal dalilan ala adami sidqit taslim li amrillahi fi nafsil abdi. Nah, ketika kemudian kok ada orang izin tidak diizinkan disuruh pulang, kemudian dia pulang dalam keadaan gerutu, dongkol, tidak terima, maka sesungguhnya dia tidak terima dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'iyadu billah. Wa hadhil mas'alah wa sabiqatuha fiha hukmani min ahkamil istidzan yata'allaqani bil idni wal man'i. Nah, kita sudah menjelaskan di atas tentang perkara kalau diizinkan dan tidak diizinkan. Apa yang tersisa? Tersisa satu. Wa baqiya hukmun salis wa huwa adamu ijabatil musta'dzin fa in lam yujab raja. Yaitu kalau kita izin dijawab iya ya tidak, dilarang suruh pulang juga tidak, maka apa? Maka apabila kita tidak mendengar jawaban, maka kita disunahkan untuk balik atau kembali. Fal istidzan lahu halani. Maka intisarinya izin itu ada dua keadaan. Yang pertama, ihdahuma husulul ijabah bil idni awil man'i fa in udzina lahu dakhal wa in muni'a raja. Kita izin, kalau diterima ia masuk, kalau ditolak ia pulang. Wal ukhra adam husuliha fala yujabu bi idnihi aw man'i fayarji. Yang kedua, kita izin tidak dijawab juga tidak disuruh pulang, maka kita harus pulang. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam hal bertamu, karena kita membahas tentang salam dan izin, sehingga kita benar-benar tercermin seorang anak pondok, seorang pemuda muslim yang mumtasilan bi ahkamis syariah, yang benar-benar mentaati hukum-hukum syariat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa sholil amal wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.